Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana karena Allah lah kita dapat berkumpul di Masjid Al-Madani yang kita cintai ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yang membawa berita di keheningan malam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Al-Madani, Bapak Ibu Nas SPI beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 23, Bapak Haji Aswar beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1, RT 2, dan RT 3 beserta jajaran. Yang saya hormati Al-Ustaz yang akan ceramah pada malam hari ini, yakni Al-Ustaz Muhsin Abdullah MPD. Dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Nasrullah. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Kapan aku? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
أياما معدودات فمن كان يرجو الله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rasulullah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga ayat yang dibawakan tadi dapat menunjukkan hati kita semua dan melancarkan ajar kita pada malam hari ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara yang kedua, kata sambutan dari Bapak Ketua RW kita yaitu Bapak Haji Aswar kepada Bapak Waktu bertempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang ke-19 Ramadan bagi saudara kita Muhammadiyah dan malam ke-18 Ramadan bagi kita yang berpuasa dan yang sholat berjamaah di Masjid Madani pada malam hari ini. Kemudian selalu salam tidak lupa kita hadiahkan kepada kaum panji umat Islam yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Al Ustaz kita Bapak Muhsin Angkuwala
yang telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, yang nantinya akan menyampaikan hikmah dari nuzul Quran. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Al-Madani, Bapak Ibu Nas beserta jajaran pengurus Masjid Al-Madani, kemudian panitia Ramadan Bapak Buyung Kali atau Bapak Boy, dan anggota-anggota panitia Ramadan Masjid Al-Madani 1445 Hijriah. Yang kita hormati Bapak RT, Bapak RT 1 beserta Pak RT, Bapak RT 2, Bapak RT 3 yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang kami muliakan orang tua kami, secepatnya dan ulama yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu. Insya Allah memberikan kesehatan kepada orang tua kita sehingga dapat istiqomah melanjutkan puasa Ramadan dan amalan-amalan Ramadan berikut salat tarawih berjamaah di Masjid Al-Madani. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Madani yang berhadir pada malam hari ini, yang selalu istiqomah mulai dari malam pertama, malam kedua, ketiga, dan hingga pada malam hari ini malam ke-18. Kemudian yang kami banggakan ada di remaja kami, remaja Masjid Al-Madani yang telah melaksanakan serangkaian acara perubahan untuk adik-adik ataupun anak-anak kita di Masjid Al-Madani, yaitu dalam rangka menyiarkan Islam dan menghidupkan bulan Ramadan dengan berbagai agenda lomba dan kegiatan-kegiatan lainnya. Apresiasi dari kami kepada adik, mudah-mudahan hal ini dapat terus berlanjut dan apa yang adik lakukan mendapat barokah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak kami yang telah terus ikut hadir di acara ini mendengarkan ceramah dan ustaz yang tertib, kami ucapkan terima kasih banyak kepada anak kami yang sudah tertib, tidak mau ikut dan hadir terus di Masjid ini. Bagi yang belum bisa tertib, yang masih lasak, yang masih ribut, mari kita berbenah, mari kita berubah untuk lebih baik lagi seperti teman-teman kita yang lain. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Madani yang kami hormati, berbicara tentang nuzul Quran ini sangat erat kaitannya dengan malam Lailatul Qadar, yaitu satu malam yang terbaik dari 1000 malam. Jadi nuzul Quran adalah malam diturunkannya Al-Quran, yakni pada tanggal 17 Ramadan. Anak-anak kami, siapa yang tahu tahun berapa Al-Quran diturunkan? Ada yang tahu? Langsung kata dia. Nah, ini Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan bertepatan tahun 610 sebelum Hijriah. Jadi ini ada perlu ketahui, selain tanggalnya tanggal 17 Ramadan, kemudian tahunnya juga. Jadi kalau kita hitung hingga sekarang ini sudah tahun 2024 Masehi, sementara Al-Quran diturunkan pada tahun 610 Masehi, berarti sudah berapa itu? 1114 tahun yang lalu. Jadi adik-adik semua, ini merupakan malam yang sangat
dinanti-nantikan. Karena keutamaan dari malam menuju Quran ini, kita berharap kepada Allah dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amalan-amalan Ramadan kita, sedekah kita, infak kita, ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat kita harapkan. Oleh karena itu, karena malam Ramadan ini adalah malam yang penuh berkah. Ramadan ini malam yang penuh maghfirah, malam yang penuh ampunan. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini malam kita berbanyak membaca Al-Quran. Karena keutamaan dari nuzul Quran 17 Ramadan ini, marilah kita membaca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak salat malam. Karena ada keutamaan di malam Ramadan ini, terutama di malam 17 Ramadan dan di penghujungnya, yaitu yang pertama sekali, mari kita berbanyak tadi membaca Al-Quran. Kemudian iktikaf di masjid Al-Madani bagi bapak yang berkesempatan, dan seharusnya kita sama-sama iktikaf. Iktikaf di masjid Al-Madani ini dengan aturan kaidah-kaidah iktikaf, yaitu melaksanakan zikir, sholat malam, membaca Al-Quran, dan tidak tidur aja. Karena Pak Bu, sahabat kami dan Nabi ini mengurangkan tidurnya di 10 hari bulan Ramadan. Beliau memperbanyak amalan-amalan Ramadan dengan sholat malam dan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, marilah Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Madani sama-sama kita melaksanakan iktikaf di Masjid Al-Madani di 10 hari terakhir ini. Kemudian alhamdulillah malam Ramadan ini Bapak Ibu, amalan kita, sedekah kita, infak kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu alhamdulillah pengurus Masjid Al-Madani insya Allah akan memasang AC di masjid kita. Nah, ini sudah lama kita wacanakan dan insya Allah ini akan segera terwujud. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki kelapangan rezeki, ini bisa ikut membantu. Inilah saatnya, karena bulan Ramadan ini diberikan kesempatan amal bapak ibu sekalian Allah lipat. Apa yang bapak ibu infakkan, ini pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk informasi, ini nanti ada 5 ya Pak. Oh iya. Nah, ini nanti Bapak Ibu ini akan diagendakan lagi. Seandainya nanti Bapak Ibu ingin berinfak, ini pengurus Masjid Al-Madani membuka seluas-luasnya. Bagi Bapak Ibu mungkin mau setengah asing, kalau asing ke 1 PK, mungkin saya setengah PK lah. Nah, jadi inilah nanti yang akan membantu kita di alam barzakh. Apa yang kita minum ini akan menjadi air seni. Apa yang kita makan ini akan menjadi kotoran. Apa yang kita pakai ini akan menjadi lampu. Tetapi jika kita belanjakan harta kita di jalan Allah untuk membangun masjid, untuk kegiatan-kegiatan ibadah, insya Allah inilah yang akan menjadi milik kita di dunia dan di akhirat. Jadi mungkin keutamaan nuzul Quran dan ayat Al-Quran mungkin akan disampaikan oleh Ustaz kita. Mungkin selaku ketua RW kami berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu nantinya yang akan pulang kampung,
Nah, ini karena 10 hari lagi kita akan Idul Fitri. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mungkin pulang kampung. Ini Bapak Ibu sebelum pulang titip rumah tetangga. Kemudian beritahu kepada Bapak RT kita. Pak RT, kami mau pulang kampung. Kalau kalian mengambil RT, begitu juga kepada tetangga terdekat. Kemudian listriknya Bapak Ibu, ini semua colokan, kulkas, rice cooker, lampu kamar, cas HP, nah ini dicabut semua. Karena jangan nanti ibu bapak pergi pulang rumah kita mendapat musibah karena kelalaian kita. Oleh karena itu kami ingatkan kepada bapak ibu sekalian, mungkin yang pulang kampung selalu waspada dan berhati-hati. Kemudian bagi bapak-bapak yang mungkin tetap di kompleks rumah kita yang mandiri, mari sama-sama kita menjaga, mari sama-sama kita lihat rumah tetangga kita, rumah warga kita, untuk keamanan kita di kompleks rumah kita yang mandiri. Karena kita satu keluarga, karena kita satu di rumah kita yang mandiri ini, oleh karena itu sama-sama kita menjaga. Karena tetangga inilah keluarga terdekat kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu kami ingatkan dan disampaikan kepada Bapak Ibu, bagi yang pulang kampung dan yang tidak pulang kampung, mari sama-sama kita menjaga rumah kita agar aman di saat kita bepergian. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Kepada Allah saya bersyukur dan kepada Bapak Ibu saya mohon maafkan dan saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Aswan yang telah memberikan kesimpulannya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara yang ketiga, kata sambutan dari Bapak Ketua Masjid Al-Madani, Bapak Ibu Nas SPI, kepada Bapak Ibu Nas SPI waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa anak-anak ini semua. Ya, saya tahu ini cuaca agak panas sehingga stamina kita betul-betul terkuras hari ini. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Puji syukur pada Allah, merupakan satu-satunya sesembahan kita. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, dan menggerakkan hati kita untuk bersama-sama di negeri ini dalam rangka kita sama-sama mendengarkan bagaimana hikmah nuzul turunnya Al-Quran sebagai pedoman bagi kita. Salawat beserta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, merupakan uswah bagi kita, suri teladan bagi kita, merupakan bagaimana kita
sama-sama menjadikan sunnah-sunnah beliau sebagai pedoman bagi kita dan merupakan pengikut daripada ajaran beliau. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 23 staf perangkat, yaitu Bapak Haji Azwar. Yang sama-sama kita hormati mungkin Bapak Ketua RW 24 dari mewakili Ketua RT 1, 2, dan 3 di lingkungan RW 23 dan Ketua RT 1, 2, 3 di lingkungan RW 24. Kemudian tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai. Kemudian yang juga kami banggakan anak-anak kami, anak-anak remaja yang sejak awal Ramadan mereka alhamdulillah saya memberikan apresiasi pada anak-anak kita ini bagaimana mengemas acara, bagaimana mereka membuat suatu kegiatan-kegiatan untuk menyemarakan kegiatan Ramadan besok kita. Kemudian pada anak-anak kami pada tahun ini alhamdulillah banyak peningkatan, sehingga untuk tahun ini PRW mungkin kita apresiasi lah anak-anak kita cukup tertib walaupun ibu-ibu sedikit. Biasalah nanti ke depan tidak ada satupun yang berbicara, apalagi desa kita melakukan ibadah tarawih. Pada ibu-ibu majelis taklim beserta pengurusnya, pada ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Madani yang kita banggakan, kemudian yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Muslim Tengku PD. Beliau ini kalau mencari Ustaz ini gampang di YouTube, tinggal ketik nama beliau ada ternyata Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian mudah-mudahan nanti kita sama-sama mendengarkan bagaimana beliau yang berhubungan dengan peristiwa nuzul Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah hadirin yang dirahmati Allah, sedikit saya mungkin akan menjelaskan apa yang disampaikan Pak Dewi tadi. Memang jujur cita-cita kita bagaimana kita untuk bagaimana salat kita, ibadah kita lebih nyaman. Kita berencana akan memasang AC. Saya mohon waktu sejenak akan bercerita sedikit. Tadi Pak RW sempat menyinggung 5 AC. Kebetulan di kantor saya ada relokasi, dan di kantor itu kalau barang-barang yang sudah tidak digunakan, sebab di kantor baru semuanya baru, AC-nya baru, meja baru semua. Jadi yang lama di kantor lama akan dilelang. Kebetulan sebagai pemenang lelang sebelumnya sempat kenal dengan saya, dan waktu dia memasukkan tender itu saya sudah wanti-wanti, seandainya kamu menang untuk menjadi vendor atau pemenang lelang, saya cuma minta 5 AC, kemudian 1 meja untuk ceramah dan kursi. Waktu itu saya sempat menawar kalau bisa 3,5 juta. Katanya nanti dulu bang, nanti kalau sudah pasti saya menang nanti kita nego lagi. Kemudian dia setelah 1 minggu setelah itu dia nelfon saya, bang kalau 3,5 juta itu naikkanlah sedikit, itu terlalu rendah. Baiklah kalau sedikit nanti insyaallah nanti akan saya pertimbangkan. Asumsi saya kalau 3,5 juta itu mungkin hanya kalau sedikit 4 juta atau 4,5 juta, tidak apa-apa. Terakhir 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya Pak RW, waktu kita bincang-bincang, dia menelpon saya sore, bang alhamdulillah saya pemenangnya, tapi mau maaf bang, kalau harga segitu nggak bisa bang, saya tidak akan kurang 6 juta menjual semuanya. Kalau bisa kurang saya bilang. Sehingga setelah nego, oke lah, deal 5 juta, 5 juta, baik. Tapi bagaimanapun, karena ini adalah
uang umat atau uang daripada jamaah. Kemudian saya harus komunikasikan dulu, pertama dengan pengurus, kemudian dengan perangkat. Sehingga habis tarawih nanti insya Allah saya akan telepon kamu sesegera mungkin. Maka setelah tarawih saya coba komunikasi dengan pengurus, dengan Pak RW juga. Saya ceritakan semuanya setuju, itu cukup murah. Baik, sehingga saya telepon. Setelah saya telepon, katanya bang, mau maaf bang, yang 4 sudah saya jual. Saya cukup kesal. Jauh-jauh hari saya sudah mati-mati. Yang 5 AC, 1 meja, 1 kursi, itu jangan dijual yang lain. Saya yang ambil. Mestinya sebagai seorang muslim ada akhlak jual beli. Sebelum negosiasi kita itu deal batal atau lanjut, tidak boleh menjual ke orang lain. Ternyata belum ada keputusan, belum ada kesepakatan kita berdua. Ternyata dia sudah menjual kepada orang lain. Sehingga saya yang cukup kesal awal itu. Saya sudah mudah-mudahan Allah berkahi rezeki kamu. Saya nggak bisa bicara apa-apa. Yang jelas ini semua saya sudah musyawarahkan dengan tokoh masyarakat, dengan Pak RW, dengan pengurus. Nanti kalau batal kayak gini saya tidak tahu, saya mau harus bicara apa dengan mereka. Demikianlah, memang cita-cita kita ingin memasang AC di masjid kita. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat mungkin yang punya kelapangan rezeki, tidak apa-apa, secara bertahap kita boleh nanti melalui pengurus yang ingin menyumbang AC, boleh 1/4, setengah, atau full 1. Kalau nggak salah harga 1 AC lebih kurang berkisar antara 4 atau 6 juta. Mudah-mudahan niat baik kita demi kenyamanan ibadah kita, mudah-mudahan Allah kabulkan. Tidak ada yang tidak bisa. Dengan niat yang tulus kita demi kenyamanan, bagaimana kita bisa memakmurkan masjid kita ini. Yang kedua, mohon izin juga, di masjid kita ini sama-sama kita ketahui bahwa kita sudah mempunyai depot air minum. Ini adalah milik kita. Bagaimanapun nanti depot ini adalah dari kita untuk kita. Gunanya adalah untuk bagaimana untuk operasional bisnis kita juga. Untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, kami berharap agar berlanggananlah dengan depot air kita ini. Saya sudah bincang dengan pengelola BUMN ini agar mempromosikan kembali. Apa perlu dibuat spanduk dan dibikinlah program bagaimana menarik jemaah kita agar mengambil atau berlangganan air minum dengan masjid kita. Kemudian izinkanlah saya sebagai pengurus mengucapkan terima kasih pertama kepada anak-anak remaja kami, pada tokoh masyarakat yang telah terlibat dalam acara ini, terutama kepada pemaaf, satu lagi mungkin ini tidak terlepas dari kerja keras dari ketua panitia Ramadan dalam hal ini adalah Pak Buyung Badi, yang bagaimana mengkondisikan pelaksanaan kegiatan Ramadan di masjid ini. Kemudian satu lagi mungkin beberapa lama lagi kita mungkin akan memasuki bulan Idul Fitri. Namun sebelumnya kami ingatkan kepada bapak-bapak muslim dan muslimat yang ingin membayarkan zakat. Alhamdulillah di masjid kita sudah terbentuk panitia zakat dan mungkin formulirnya sudah diedarkan kepada bapak-bapak semuanya agar dapat untuk menunaikan zakat fitrahnya. Mungkin demikian, tidak banyak yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf, mungkin agak panjang lebar saya agar tersita mungkin acara ini yaitu kebetulan. Demikian lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Nasis PI atas kata sambutannya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara yang keempat, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Muslim Tanpa MPD kepada Ustaz waktu dan tempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita cintai, kita hormati orang-orang tua kita tercinta, para tokoh masyarakat, para pengurus masjid, pengurus taklim, pengurus RW, hadirin dan hadirat yang tak bisa disebutkan nama dan jabatannya satu persatu. Semoga kita semua yang hadir hari ini senantiasa diberikan hidayah, istiqamah hingga kelak ketika kematian tiba, Allah berikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Imam Sayyid Qutb di dalam tafsir Fi Zalalil Quran mengatakan bahwa turunnya Al-Quran adalah revolusi umat manusia terbesar. Bagaimana tidak? Sebelum turunnya Al-Quran, kondisi kota Mekah begitu mengkhawatirkan. Kemaksiatan di mana-mana, riba di mana-mana, perzinahan di mana-mana. Bahkan yang tidak layak dijadikan Tuhan, patung mereka ukir sendiri, mereka bentuk sendiri dan dijadikan Tuhan. Bahkan sebelum Al-Quran diturunkan, derajat wanita di masa itu begitu hina, begitu rendah. Bahkan jika ada di antara istri mereka yang sedang hamil dan akan melahirkan, maka suami mereka telah menyiapkan lubang-lubang. Jika nanti yang lahir adalah anak perempuan, maka mereka akan menguburnya hidup-hidup. Itu adalah zaman kegelapan, atau sering kita dengar dengan zaman jahiliyah. Akan tetapi setelah Al-Quran diturunkan, maka terdapat cahaya kehidupan. Yang dahulunya perzinahan di mana-mana, kemudian wala taqrabuz zina, dilarang untuk berzina. Yang dahulunya semua aktivitas perekonomian mengandung riba, wala ta'kulur riba, jangan makan riba. Yang dahulunya derajat wanita itu hina, ternyata setelah Al-Quran diturunkan, wanita itu mulia. Bahkan di kaki wanita, di kaki seorang ibulah surga bagi anak-anaknya. Maka Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, banyak sekali hikmah di balik turunnya Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW bertahanus ke Gua Hira. Apa artinya bertahanus ke Gua Hira? Mengasingkan diri ke Gua Hira. Kenapa Nabi Muhammad mengasingkan diri ke Gua Hira? Rasul tidak tenang, Rasul tidak aman, tidak nyaman. Rasul merasa gelisah melihat kehidupan kota Mekah yang penuh dengan kegelapan. Sehingga untuk mendapatkan ketenangan, Rasul meninggalkan kota Mekah yang penuh dengan kemaksiatan, pergi mengasingkan diri ke Gua Tur di bukit, di Gua Hira. Ketika di Gua Hira, hadirin Allah cintai, disinilah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu anak-anak ustadz yang ganteng, yang cantik, yang soleh-soleha, pasti kalian tahu ayat yang pertama turun apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Memang ada 3 pendapat para ulama
tentang ayat yang pertama diturunkan. Pendapat yang pertama, ayat yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq 1-5. Pendapat kedua, ayat yang pertama diturunkan adalah surah Al-Muddathir 1-3. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa ayat yang pertama diturunkan adalah suratul Fatihah. Tetapi jumhur ulama sepakat bahwa ayat yang pertama diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ternyata wahyu pertama yang Allah turunkan adalah Iqra, bacalah. Yang pertama ternyata diperintahkan pada Nabi adalah perintah membaca, bukan perintah sholat. Ternyata wahyu pertama yang turun bukan perintah berzakat, bukan perintah naik haji, bukan perintah untuk melakukan yang lainnya, melainkan yang pertama diperintahkan pada Nabi Muhammad adalah bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan yang dibaca itu, hadirin Allah cintai, itu adalah simbol ilmu. Profesor Dr. Muhammad Quraisy menjelaskan dalam tafsir Al-Misbahnya, kenapa yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah surah Al-Alaq, perintah membaca, karena dengan membaca itu sumber ilmu. Dengan ilmu kita mengenal Allah, dengan ilmu kita dekat dengan Allah, dengan ilmu kita bisa mengetahui tentang nikmat Allah, dengan ilmu kita bisa mengetahui tentang bagaimana ciptaan-ciptaan Allah, dengan ilmu kita mengetahui bagaimana amal-amal yang diterima oleh Allah. Bapak Ibu, apa wahyu pertama yang turun? Perintah untuk membaca. Apa itu membaca? Perintah untuk menuntut ilmu. Begitu pentingnya ilmu. Ilmu itu cahaya. Dengan ilmu itulah kita tahu mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana yang baik, mana yang buruk. Karena ilmu itu an-nur, cahaya. Cahaya, apa fungsi cahaya Bapak Ibu? Ketika tidak ada cahaya, tentu gelap, betul? Kita tidak tahu apa yang ada di sini, apa yang ada di sini, apa yang ada di sini, apa yang ada di sana, apa yang ada di atas, apa yang ada di bawah. Kita tidak tahu kalau tidak ada cahaya. Tapi ketika ada cahaya, barulah kita tahu ada kipas angin, ada speaker, ada spanduk, ada jam dinding, ada kaca, ada pintu, ada lain sebagainya. Karena ada cahaya. Itulah ilmu. Ilmu itu cahaya. Sehingga hadirin yang Allah cintai, Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu agama itu fardu hukumnya dalam setiap orang Islam. Salat zuhur hukumnya fardu, usolli fardhu zuhri. Salat asar hukumnya fardu, salat maghrib hukumnya fardu, salat isya hukumnya fardu, salat subuh hukumnya fardu. Menuntut ilmu hukumnya fardu. Menuntut ilmu agama hukumnya fardu. Begitulah kita hadirin. Menuntut ilmu agama bukan hanya tugas para mubaligh. Menuntut ilmu agama bukan hanya tanggung jawab para dai. Menuntut ilmu agama bukan hanya tugas para ulama. Menuntut ilmu agama bukan hanya tugas para MUI. Menuntut ilmu agama kewajiban diri, fardu ain. Apapun jabatanmu, wajib paham agama. Toko bangunan, atau kuli bangunan, atau supir taksi, atau petani, pedagang, PNS, apapun jabatanmu, apapun profesimu, harus belajar agama hadirin. Jangan katakan, aku kan bukan ahli agama, mana paham aku agama. Hadirin, maka kita harus belajar agama.
Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, maka baginya pahala jihad fi sabilillah. Pahala jihad itu besar, Bapak Ibu. Ternyata kita tidak perlu ke Mekah, kita tidak perlu ke Masjidil Aqsa, kita tidak perlu berperang di Palestina untuk dapat pahala jihad. Cukup hadir di majelis ilmu, datangi majelis ilmu, ramaikan majelis ilmu, kita dapat pahala jihad, hadir mencintai. Itu hikmah pertama. Kemudian yang kedua, setelah Rasulullah mendapatkan wahyu pertama yaitu surah Iqra yang tadi, maka Rasul ketakutan. Rasul pulang ke rumah, istrinya menyambutnya, Khadijah menyambutnya. Kemudian Rasul menggigil ketakutan. Kemudian istrinya Khadijah memberikannya selimut. Rasul berselimut, maka turunlah wahyu yang berikutnya, yaitu ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut, wahai Rasulullah, bangkit, bangun, dakwahkan agama. Bapak Ibu, Bapak Ibu, kita ini umat terbaik. Allah berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat terbaik di antara manusia-manusia yang pernah Allah ciptakan. Sebelum kita ini sudah ada umat-umat terdahulu. Di antara umat-umat terdahulu itu kita umat terbaik. Halo anak gadis yang di pojok. Halo, menuntut ilmu kewajiban setiap orang Islam. Insya Allah Ustaz sampai jam 10:15. Fokus dulu anak-anak gadis. Fokus. Oke? Kalau anak yang belum berakal nih, belum balik nih, Ustaz tak marah kalau ribut. Tapi kalau udah berakal-akal kayak kalian nih, Ustaz marah nanti. Ya. Jangan sepi-sepi dulu. Nanti sepi sama Ustaz. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Sampai mana tadi? Jadi lupa. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Kita ini umat terbaik. Kenapa kita menjadi umat terbaik? Apakah karena sholat kita banyak? Ya, itu baik. Tapi belum yang terbaik. Apakah karena puasa kita banyak? Ya, itu baik. Tapi belum yang terbaik. Apakah karena haji umroh kita sudah bolak-balik? Iya, itu baik, tapi belum yang terbaik. Yang paling terbaik adalah kita menjadi umat terbaik karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Karena kita adalah umat yang menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Rasulullah setelah diberikan ilmu, maka kewajiban Rasul adalah mendakwakan ilmu. Begitu juga kita, hadirin yang Allah cintai. Setiap orang beriman punya sebuah perintah kepada kita, yaitu tawasau bil haqq, saling menasihati dalam kebaikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman Allah yang kalian hafal. Halo, hei, hafal tidak surah Al-Asr? Sama-sama kita baca, anak-anakku sayang. Wal asr innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa demi waktu merugi semua manusia kecuali yang beriman kepada Allah. Orang beriman merugi kecuali yang beramal soleh. Orang beriman dan beramal soleh merugi kecuali mereka mengajak orang dalam kebaikan. Jadi kalau kita sholat ternyata masih merugi. Yang beruntung itu mengajak tetangga yang belum sholat ikut sholat bersama kita. Wanita-wanita berjilbab
yang sudah rapi jilbab dari ujung rambut sampai ujung kakinya masih rugi kalau tak diajaknya anak gadis tetangga yang masih terbuka auratnya. Ayo kawan, buka dan tutuplah yang terbuka. Kita ini agama Islam, bukan agama individualisme. Kita ini beragama Islam, umat terbaik. Alaikum bil jamaah, umat yang senantiasa berjamaah. Maka salinglah kita mengingatkan, salinglah kita mengajak. Rasulullah ketika mendapatkan wahyu, maka dia diperintahkan untuk mendakwakan. Begitu juga kita hadirin. Bapak, Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang berikutnya, yang ketiga, hikmah daripada turunnya Al-Quran ini adalah Al-Quran itu adalah sebagai pelembut hati. Al-Quran itu sebagai pelembut hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Orang-orang yang beriman itu hadirin, ketika didengarkan ayat-ayat Allah, ketika dia membaca ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya. Iman itu di mana? Hahuna, di dalam hati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin." Seandainya kami menurunkan Al-Quran kepada gunung, maka la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah, maka engkau akan mendapati gunung-gunung itu pecah, hancur karena takut akan ayat-ayat Allah, takut kepada Allah. Surah apa Bapak Ibu? Masih ingat? Al-Hasyr ayat 21. Seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung-gunung dan bebatuan, maka engkau akan mendapati gunung-gunung itu hancur berantakan, hancur terpecah-pecah karena takut akan ayat-ayat Allah. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, pelembut hati. Batu saja hancur jika diletakkan Al-Quran. Tapi ternyata ada hati manusia ketika didengarkan Al-Quran, ketika dibaca Al-Quran, tak ngaruh dengan hatinya, tak berefek dengan hatinya, tidak ada sedikit pun dampak terhadap hatinya. Dia dengar Quran tidak ngaruh sama sekali, dia dengar Al-Quran tidak berdampak sama sekali. Gunung saja pecah, batu-batu saja hancur kalau mendengarkan Al-Quran. Jika ada hati-hati kita yang hadir ini, kalau mendengar Al-Quran tak berefek sama sekali, tak berpengaruh sama sekali, mungkin hatimu lebih keras daripada batu. Batu saja hancur kalau diletakkan Al-Quran. Tapi hati kita, Bapak Ibu, berefek tidak kalau dengar Al-Quran dibaca? Berefek tidak? Ngaruh tidak? Ada beda tidak mendengarkan musik dengan mendengarkan Al-Quran? Ada ngaruh tidak? Jangan-jangan tidak ngaruh sama sekali. Para sahabat-sahabat dan orang-orang soleh terdahulu banyak riwayat kisah mereka. Jika mereka mendengarkan ayat-ayat tentang neraka, mereka menangis karena takut akan siksa neraka begitu pedihnya. Jika mereka mendengar ayat-ayat tentang surga di dalam Al-Quran, mereka pun menangis juga. Karena apa? Karena mereka merasa tidak pantas untuk memasukinya. Kalau Bapak Ibu, Bapak Ibu, kapan terakhir Bapak Ibu menangis mendengarkan Al-Quran? Kapan terakhir Bapak Ibu menangis membaca Al-Quran? Baru-baru ini? Sebulan lalu? Setahun lalu? Kemarin Ustaz waktu sholat subuh, Ustaz aku menangis Ustaz mendengarkan bacaan Pak Imam. Kok nangis?
Suaranya bagus Ustaz, bukan karena bagus suara makanya nangis, tapi karena apa? Ada rasa takut kepada Allah, ada rasa cinta kepada Allah, ada rasa harap kepada Allah. Jika dibacakan Quran kita tidak ngaruh sama sekali, hati-hati, jangan-jangan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, jangan-jangan hati kita mati. Bapak Ibu, jangan-jangan hati kita mati. Bapak Ibu tercinta, itu yang ketiga. Kurang keras apa hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Dulu dia adalah orang yang sangat membenci Nabi, orang yang ingin memenggal kepala Nabi, orang yang ingin membunuh Nabi. Dia sudah menyiapkan pedang ciri khas Umar bin Khattab bercabang dua. Dia sudah mencari-cari Muhammad SAW untuk dibunuh. Tapi sebelum bertemu Nabi, dia mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh adik kandungnya bernama Fatimah. Dengan Quran yang dia dengar, hati keras Umar bin Khattab yang ditakuti di kota Mekah, singanya padang pasir, luluh dan tertunduk, jatuh hati kepada Allah karena mendengarkan Al-Quran. Itu orang kafir dulunya, tapi mendengar Al-Quran luluh hatinya. Kita sudah beriman, mengaku Islam, mengaku beriman, mengaku kitab sucinya Quran, dibaca Quran, tak ngaruh. Mungkin hati kita lebih keras daripada batu, dan mungkin khatamallahu ala qulub, mungkin mati hatinya. Yang berikutnya, yang keempat, turunnya Al-Quran mendatangkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 204. Surah ke-7 Al-A'raf 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, maka simaklah, diamlah, dengarkan, maka engkau akan dapat rahmat dari Allah. Ada Pak Rahmat datang? Ada Pak Rahmat? Biasanya di RW-RW ada aja namanya Ame ya. Ada Ame. Rasul mengatakan, tak seorang pun masuk surga karena amalnya. Wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku, kata Nabi. Sekelas Nabi mengatakan tidak masuk surga karena amalnya. Dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, sholat kita, ibadah kita, sedekah kita, itu kita kumpulkan semua, takkan bisa mengganti nikmat sebiji bola mata kita. Bapak Ibu, kita kumpulkan sholat kita, tahajud kita, tarawih kita, umroh kita, haji kita, kita kumpulkan amal itu tak bisa mengganti nikmat sebiji bola mata kita. Di kita tidak masuk surga karena amal kita. Amal kita sikit, sholat kita sikit, itu pun jarang khusyuk. Sedekah kita sikit, itu pun jarang ikhlas. Kita jadi pengurus masjid, jadi pengurus taklim, kadang-kadang pun bukan karena ingin dapat ridha Allah, kadang-kadang supaya mendapatkan status sosial yang dihormati. Haji kita lebih banyak selfie daripada zikirnya. Haji umroh kita lebih banyak foto-fotonya daripada zikirnya, lebih banyak belanjanya daripada zikirnya. Pasar alih murah lah, kebun kurma lah, zikirnya cuma 2 jam, belanjanya 20 jam. Karena apa kita masuk surga? Illa bi rahmatillah, karena rahmat Allah. Dan yang akan menurunkan rahmat Allah itu adalah wa idza quri'al Qur'an, ketika dibacakan Al-Quran, fastami'u lah, simak, wa ansitu, kalian diam, la'allakum turhamun, kau akan dapat rahmat. Bapak Ibu,
Kenapa kita mesti diam kalau mendengar Quran, mesti khusyuk ketika membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu kalam Allah, kata-kata Allah. Ketika kita dengar Quran, kita sedang mendengarkan kata-kata Allah, zat yang paling mulia, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Ustaz teringat masa lalu, maaf cerita sedikit. Ustaz masih dapat kebagian kisah-kisah surat-surat cinta dulu. Bapak-bapak apalagi barangkali. Ketika ada seorang pujangga hati mengirimkan surat cinta kepada kita. Surat cinta itu pun kertasnya biasa saja, tintanya pun biasa saja. Biasanya surat cinta zaman dahulu diawali dengan sebuah pantun. Bandung dulu baru Jakarta. Nah, itu dia. Kita masih belum jauh jaraknya. Itu adalah kata-kata dari si dia yang kita cintai. Kita baca surat itu jam 8 malam. Cukup sekali baca, Bu? Cukup sekali baca? Kita ulang lagi baca jam setengah 9 sampai jam 11. Kita ulang-ulang baca, gak terasa sudah 10 kali baca itu surat cinta. Kita simpan di bawah bantal ke tempat yang paling indah. Kita simpan surat cinta itu dari kekasih hati. Besok paginya dibaca lagi. Dibaca lagi, hadirin. Dibaca lagi besok paginya. Kenapa? Sebegitunya kita tidak bosan mendengarkan kata-kata sang kekasih. Bukan karena kertasnya cantik, bukan karena tintanya cantik, tapi orang di balik surat itu adalah sosok yang kita cintai. Begitupun Al-Quran, hadirin. Maka kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Dari Al-Quran diturunkan 1445 Hijriah yang lalu, lebih hampir 1500 tahun Quran diturunkan. Tak pernah kita bosan membacanya. Kenapa? Karena ini adalah kalimat dan kata-kata cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia. Maka hadirin, kalau dibaca, kita ulang-ulang, kita dengarkan, insya Allah akan menurunkan rahmat untuk kita semuanya. Yang kelima, hikmah daripada Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Aqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Bacalah olehmu Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca nanti akan memberi syafaat untuk kalian di hari kiamat. Apa maknanya syafaat? Pertolongan sebagai pembela. Kita sudah divonis, menimbang dan memutuskan Pak Anto dijatuhkan hukuman masuk neraka selama 50 tahun. Ada Pak Anto di sini? Maaf, tak ada kesengajaan, hanya kebetulan saja. Sudah divonis Pak Anto masuk neraka selama 50 tahun, dicuci di neraka. Tapi dia pernah membaca Quran, dia pernah menghafal Quran, dia pernah mempelajari Quran, maka dia akan diangkat, dibela oleh Al-Quran. Itulah aqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Akan menjadi pembela dan memberikan pertolongan kita di hari kiamat nanti. Bahkan hadirin Allah cintai, ketika seseorang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dia meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, dia makan yang dihalalkan oleh Allah, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, menjalankan perintah Allah, dia membaca Quran, dia menghafal Quran. Maka orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, Allah berikan kepada mereka untuk memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarga mereka. Ada riwayat mengatakan 7 anggota keluarga. Halo anak-anakku, halo, kalian rajin baca Quran ya? Rajin belajar Quran kan? Udah iqra berapa? Udah iqra berapa? Quran, Masya Allah. Udah juz berapa baca Qurannya? Udah ada 2 juz.
Nanti orang yang rajin baca Quran, yang banyak ngapal Quran, dia akan diberi kesempatan untuk memberikan pertolongan di hari kiamat bagi 10 anggota keluarga. Siapa yang pertama mau kau selamatkan? Kamu kan diberi kesempatan oleh Allah memberikan pertolongan kepada keluargamu 10 orang. Siapa yang mau kau tolong? Siapa? Ini siapa namanya? Yang ganteng hitam manis. Siapa yang mau kau tolong? Siapa yang pertama akan kau selamatkan dari neraka jika engkau diberi kesempatan memberikan pertolongan dan syafaat kepada 10 anggota keluargamu? Siapa? Ayahmu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? 10 pilih. Siapa? Iya, sebutkan namanya. Siapa? Ayah, ibu baru 2. Dikatakan 10. Memberikan syafaat kepada 10 keluarga kita bagi siapa yang rajin baca Quran, yang hafal Al-Quran. Siapa? Ayah, 1. Ibu, siapa lagi yang mau kau selamatkan dari neraka? Kakak, siapa lagi? Abang, siapa lagi? Baru 4. Nenek, siapa lagi? Kakek, baru 6. Om, adik. 1 lagi. Siapa lagi? 1 lagi. Jangan lupa Ustaz Muhsin. Ingat ya, Ustaz Muhsin. Kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang beriman itu bersaudara. Maka lihat Ustaz Adi Hidayat. Asal ada orang yang habis Quran, bisa menghafal Quran. Tidak harus 30 juz. Dia tes, bisa menghafal Quran, diumrahkan. Ustaz Adi Hidayat selalu mengatakan, nanti beri aku syafaat. Kenapa? Orang yang dekat dengan Al-Quran, rajin membaca Quran, mereka diberikan kesempatan memberi syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Kenapa? Aqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Bapak Ibu, sebagai penutup, ada beberapa interaksi kita yang harus kita jalin dengan Al-Quran. Yang pertama, qiraah, membaca Al-Quran tapi masih belajar, atau bisa dikatakan tahsin Quran. Ini yang pertama, hadirin. Kita semua harus belajar membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tahap pertama terhadap Al-Quran adalah qira'ah, belajar membaca Al-Quran. Tajwidnya pelajari, panjang pendeknya pelajari, idgham bi gunna, idgham bila gunna, ikhfa, ikhlab, mad arid li sukun, mad jaiz munfasil, mad jaiz dan lain sebagainya. Mad tabi'i, kita pahami cara bacanya, kita pahami hurufnya, kita pahami cara wakofnya. Itu namanya tahap pertama terhadap Al-Quran, qira'ah. Kalau sudah pandai membaca Quran, sudah benar bacaannya, barulah kita masuk level yang kedua terhadap Al-Quran, tilawah. Pertama apa Bapak Ibu? Qira'ah. Yang kedua, tilawah. Hatamkan Quran banyak-banyak. Dari juz 1 sampai juz 30 hatam, ulang lagi hatam. Kalau tak bisa sebulan sekali hatam, upayakan 3 bulan sekali. Tak bisa hatam 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Tak bisa hatam 6 bulan sekali, lumayanlah, tak mengapa 1 tahun sekali. Yaitu pas di bulan Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Sekarang udah berapa Ramadan Bapak Ibu? 17, 18. Seharusnya sudah 18 juz. Berapa juz Pak? 18 juz? Udah 18, Abang? 18 dah. Tak bisa sebulan sekali, setahun sekali pun jadi.
pun jadi. Selama bulan Ramadan ini tak tembus 30 juz, 15 juz pun jadi. Tak tembus 15 juz, 10 juz pun jadi. Tak tembus 10 juz, 5 juz pun jadi. Tak tembus 5 juz, 1 juz pun jadi. Tak tembus juga 1 juz. Innalillahi, mati sajalah. Ingat, itu level 2. Pertama qiraah, belajar. Jadi nggak usah kejar khatam dulu. Yang masih terbata-bata, yang belum benar bacanya, tadarus dulu, belajar dulu qiraah. Nanti kalau udah benar barulah berlomba-lomba khatam. Para ulama ada yang sehari itu khatam 3 kali, ada yang khatam 10 kali. Kita nggak tolak, sekali setahun pun jadilah. Kemudian setelah tilawah, menghatamkan Quran berulang-ulang, masuk level yang ketiga, apa itu? Tahfizul Quran. Mulailah kita menghafal Quran. Jangan hanya di level 2, baca hatam, baca hatam. Mulailah yang ketiga, tambah hafalan. Ini usia sudah 60 tahun masih 4 aja. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini pun tak lurus-lurus sampai sekarang. Usia sudah 60 tahun, 4 kul, tambahlah. Ada sebuah riwayat hadis mengatakan, derajat seorang hamba di akhirat tergantung ayat terakhir mana yang dia hafal. Kita khawatir usia kita 60 tahun dikalahkan oleh anak usia 15 tahun karena hafalannya lebih banyak. Yang tercinta rahimakumullah, mulailah menghafal, tambah hafalan. Ustaz, usiaku sudah 50 tahun, payah menghafal tuh. Ingat pangkal ujung lupa, ingat pangkal ujung tengah-tengah lupa. Bapak Ibu, Quran ini bukan bacaan biasa. Quran ini adalah mukjizat, bukan tulisan biasa, bukan bahasa biasa. Ini mukjizat. Pernah dengar seorang anak di Hafiz RCTI, namanya Najah. Tahu? Tahu? Kata dokter otaknya rusak, motorik otaknya tak berfungsi. Anak yang otaknya rusak bisa hafal 30 juz. Di sini ada yang rusak otaknya? Ada yang rusak? Yang rusak otaknya saja bisa hafal 30 juz. Kita yang sehat-sehat nih, ya Allah, bukan karena tak bisa hafal, tapi tak mau. Di Mahat Tafaku, Ustaz Mustafa Umar membuat daurah Quran. Ada seorang ibu berusia 75 tahun ikut hatam 30 juz hafalan selama 6 bulan, 72 tahun. Ini masih 40, 38, nyerah. Level ketiga, tahfizul Quran. Setelah kita mencoba menghafal Quran semampu kita, ingat, semampu kita coba level keempat. Jadi jangan baca saja, coba level yang keempat. Naikkan level kita terhadap Al-Quran. Level keempat adalah tafahum bil Quran, memahami Al-Quran. Yang biasanya sebulan hatam sekali, tidak apa-apa. Sebulan jadi 2 bulan hatam sekali. Kenapa? Kita naik ke level keempat, paham Al-Quran. Biasanya cuma bahasa Arabnya kita baca. Sekarang mulailah paham. Sekarang sudah ada Quran terjemah dan ada tafsirnya, betul? Baca Arabnya, baca terjemahnya, baca tafsirnya. Balik lagi lembaran berikutnya, baca Arabnya, baca terjemahnya, baca tafsirnya. Mulailah paham terhadap Al-Quran. Jangan hanya baca saja, tidak paham-paham. Baca saja 1 huruf 10 pahala, itu baca saja. Kalau paham, Masya Allah. Itu level 4, tafahum bil Quran, memahami Al-Quran. Kemudian yang kelima, mulailah kita tadabbur Quran. Artinya apa? Mulai mengerti hikmah di balik ayat ini apa, hikmah di balik diharamkannya bagi apa, hikmah di balik diharamkannya khamar apa, hikmah di balik riba diharamkan kenapa, hikmah di balik tak boleh dekat-dekat zina kenapa. Itu tadabbur Al-Quran. Terakhir, ini level tertinggi. Inilah output daripada syariat Islam. Diturunkan Al-Quran
Al-Quran tujuannya satu. Kita baca Al-Quran tujuannya satu, yaitu tahalluk bil Quran, berakhlak dengan Al-Quran. Bapak Ibu, Rasul diutus untuk apa? Rasul diutus untuk apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan sumber akhlak adalah Al-Quran. Ketika sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri kesayangan Nabi, bagaimana akhlak Rasulullah wahai Bunda Aisyah? Bunda Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Rasul itu Al-Quran berjalan. Maka kita upayakan akhlak kita pun adalah Al-Quran. Hadirin cintai, mudah-mudahan ceramah kita selama 40 menit ini mendapatkan keberkahan, kebaikan, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muslim Tahu Bola yang tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kelima sekaligus acara terakhir kita, yakni pembacaan sekaligus pemberian hadiah lomba nuzul Quran kepada para pemenang lomba. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal. Untuk pemenang nanti akan bisa berbaris di sini, dan yang untuk tidak menang harap tidak pulang terlebih dahulu karena akan diberikan hadiah hiburan. Daftar nama pemenang lomba dalam rangka memperingati Nuzul Quran 1445 Hijriah. Kategori Lomba Cerdas Cermat tingkat SMP. Juara 3 diraih oleh Muhammad Dafa Aulia, Ilhakim Siregar, dan Fayat Sari. Juara kedua diraih oleh Raihan Al-Fuadi, Winsam Munif, dan Muhammad David Putra Setiawan. Juara 1 diraih oleh Abdurrahman Ali Baihaqi, Tommy Lutfan Baihaqi, dan Raka Henry. Kepada para pemenang dipersilahkan maju ke depan. Hakim.
Sekali lagi diberitahukan kepada para pemenang akan maju di depan. Lari dapat. Balik. Mana apa di luar ya? Mana apa di luar? Dimohon kepada Bapak Ketua Masjid Al-Madani yakni Bapak Ibnu Nas SIP untuk memberikan hadiah. Apa aja? Dimohon kepada Haidir Wajah Masjid untuk mengambil foto. Sekali lagi. Siapa? Ini Raihan Al-Adi sama David. Ada coba bacakan, ada enggak? Untuk juara 2 adakah perwakilannya dari Raihan Al-Fuadi, Quinson Munif atau Muhammad David? Ada perwakilannya? Banyak. Adiknya ada? Adiknya boleh juga. Perwakilan. Siapa aja? Itulah. Boleh duduk kembali? Boleh duduk kembali. Selanjutnya, pemenang lomba cerdas cermat tingkat SD. Juara ketiga diraih oleh Muhammad Faruk Al-Ihsan, Elvan Ananda, dan Gibran Elvino Akbar. Juara kedua diraih oleh Gania Ramadhani Putri, Anissa Mailifa Putri, dan Farah Safira. Dan juara 1 lomba cerdas cermat tingkat SD diraih oleh Ridwan Maulid Harahap, Faris Nova Azami, dan Akil Saputra. Dipersilakan kepada Bapak Ketua RW yakni Bapak Haji Azwar untuk memberikan hadiah kepada para pemenang.
Juara satu. Kemarin saya dengar ada pertanyaan yang dapat dijawab itu jadi bukan lemparan masalah sebab Al-Quran ini diturunkan. Sebab Al-Quran ya, jika juga lagi ya, sama dikatakan lagi ya, pelajaran. Oh, Haris ya, selamat ya. Ini Akil, selamat ya Akil, rajin belajar lagi ya. Rajin belajar. Wah, ini satu Ya. dua Semua. tiga. Semangat belajar, rajin belajar lagi ya. Oke. Foto ketiga situ. Nah, ketiga. Ini apa lagi? Oke, ini. Selamat ya Katia. Wah, ini keluarga RT 3 Anissa. Tingkatkan lagi. Juara 2 besok juara 1 lagi. Oke. Ya, jeda. Maju lagi. Dua lagi. Siapa lagi? Belajar ya. Baru. Sini. Pemenang boleh duduk kembali. Ini kita kemudian duduk baru RT. Ayat seralah. Diberitahukan dulu untuk para pemenang tadi jangan duluan dulu karena akan ada sesi foto bersama nantinya dengan panitia wajib masjid. Terima kasih. Baik, selanjutnya daftar nama pemenang lomba tahfiz Quran tingkat SD 1, 2, dan 3. Juara 3 diraih oleh Alif Nur Ali Muhammad. Juara 2 diraih oleh Aisyah Putri Mardia. Juara 1 tahfiz Al-Quran tingkat SD 1, 2, 3 diraih oleh Maulana Inamul Hasan. Juara satu dia.
Maulana juara satu. Iya, Maulana juara satu, dia juara dua. Kepada Bapak Ketua Panitia Ramadan yaitu Bapak Buyu Bali diharapkan memberikan hadiah kepada para pemenang lomba. Para pemenang diharapkan duduk kembali. Selanjutnya, daftar nama pemenang lomba tahfiz Quran tingkat SD 4, 5, dan 6. Juara 3 diraih oleh Muhammad Abdi. Juara 2 diraih oleh Siti Hamizah. Juara 1 tahfiz Quran tingkat SD 4, 5, dan 6 diraih oleh Putri Kalista Feyon Zahra. Siti Hamizah ada perwakilannya. Dimohon kepada Bapak RT 2 untuk memberikan hadiah kepada para pemenang. Kepada Bapak RT 2 dipersilakan. Ini puncak gunung ya. Jangan ditutup aja. Sama siapa nggak sih ada?
di Malaysia. Langsung saya mantan ya kok. Barangkali tinggal film satu. Pada pemenang diharapkan duduk kembali. Udah duduk, udah duduk. Selanjutnya, lomba tafsir Quran tingkat TK. Juara 2 diraih oleh Raisani Alfa Al-Matira. Juara 1 diraih oleh Adiba Syakila Lutfi An-Nisa. Kepada pembina remaja masjid, kita akan memberikan hadiah kepada para pemenang. Sekali lagi diberitahukan kepada para pemenang lomba tadi jangan dulu untuk sesi bersama dengan panitia organisasi. Terima kasih. Para baik, saya akan menyebutkan daftar nama lomba yang mendapatkan hadiah hiburan. Untuk lomba tahfiz tingkat SD 123, Naomi, Zahsi, Wawa, Kanza, Ara, Nindi, Halimah, Kafisa, Azura, dan Rahmi. Selanjutnya Abi, Reval, Halifi, Muhammad Zikri, Lutfi Yahya. Dipersilakan duduk kembali. Zikri. Mari.